kasih anak-anakku siswa sekolah menengah atas yang tersebut. Yang selanjutnya pada sesi yang kedua ini saya akan menjelaskan terkait daripada kelanjutan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah adanya talqin mayit dan sholat tarawih. Mungkin di antara kita, bahkan bukan mungkin tapi sangat yakin, saya sangat yakin di antara kita pada posisi lingkungan masing-masing seringkali mengetahui adanya peristiwa talqin mayit. Jadi istilahnya kalau di Arabkan dikatakan talqin, tapi kalau diambil pengertian dengan pengertian bahasa Jawa adalah diajari menjawab. Jadi orang yang ditalqin itu diajari menjawab. Menjawab apa? Menjawab daripada pertanyaan malaikat di dalam alam barzakh. Nah, seperti yang sebagian sudah saya jelaskan di depan, hal yang demikian ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa ajaran atau amaliyah talqin itu tidak tepat, bahkan lebih ekstrim, itu salah. Lalu bagaimana sebetulnya kita memahami akan adanya peristiwa yang seperti ini? Apakah memang betul seperti yang diucapkan bahwa Rasulullah tidak pernah mengajarkan talqin kepada sahabat atau melakukan talqin kepada salah satu dari jenazah di zaman beliau? Dan di sini yang di awal tadi saya menjelaskan melalui pengambilan daripada keterangan di dalam kitab Hujjatu Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini saya mengambil penjelasan dari kitab yang lain yang mana menjadi penguat daripada adanya ibadah talqin mayit. Untuk lebih tepatnya, marilah bersama-sama kita simak apa yang dititahkan pada halaman 140 tentang talqin mayit setelah dimakamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Angdomrotab ini Habib ahadith tabi'ina qala kanu yastahibuna idza subiya 'alal mayyiti qabruhu wa ansarafan nasu anhu ayyuqala 'inda qabrihi ya fulan kul la ilaha illallah salata marratin ya fulan kul Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammad. Rawahu Sa'id bin Mansur mauqufan. Dari keterangan atau dari apa yang diterangkan di dalam kitab ini sudah jelas-jelas secara sharih ya. Ada seorang atau salah satu dari beberapa tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang mengikuti sahabat, orang-orang yang belajar ilmunya melalui sahabat, itu dikatakan tabi'in. Tapi kalau sahabat adalah orang-orang beliau-beliau yang mulia yang belajarnya Islam langsung kepada Rasulullah. Nah, salah seorang daripada tabi'in ini mengatakan, kanu yastahibuna idza subiya 'alal mayyiti qabruh. Jadi banyak orang-orang itu mengisyaratkan kesunahan. Banyak orang-orang atau sahabat yang dimaksud mengisyaratkan dalam arti menganjurkan jika makam mayat sudah diratakan dan orang-orang meninggalkan makamnya, maka untuk selanjutnya
dibacakan di dekat makam tersebut dengan bentuk ucapan, ya fulan wahai fulan, kul Rabbi Allah, kul ucapkanlah la ilaha illallah, kul la ilaha illallah salata marratin, ucapkanlah la ilaha illallah dengan 3 kali ucapan. Ya fulan hai fulan, kul Rabbi Allah, hai fulan katakanlah Tuhanku adalah Allah, wa dinil Islam, dan agamaku adalah agama Islam, wa nabi Muhammadun, dan nabiku adalah Muhammad. Penjelasan yang seperti ini diterangkan di dalam status riwayat Sa'id bin Mansur secara mauquf. Namun begitu juga Imam Tabrani dari hadis Abu Umamah secara marfu dan dalam keadaan yang lebih panjang menerangkan dengan materi yang sama. Artinya ketika kita melihat sebuah perilaku atau amalia yang sudah terbiasa kita tahu, seperti halnya talqin atas mayit, itu kita tidak serta-merta menganggap, bahkan lebih ekstrim, kita harus tahu bahwa hal yang demikian itu memiliki dasar. Sehingga apa yang disampaikan melalui pemikiran bahwa seperti talqin itu tidak ada dasar, dengan sendirinya terjawab. Maka hal yang demikian itu merupakan salah satu bentuk dari perkara yang bukan usul atau yang bukan pokok. Artinya sebagian pihak menolak itu mereka punya alasan, dan kita sebagai salah satu atau sebagai bagian daripada amalia Ahlussunnah wal Jamaah mengamalkan itu juga punya dasar. Anak-anakku, siswa sekolah menengah atas Kedung 10, itulah merupakan sesi daripada materi daripada sesi kedua. Yang kedua adalah tentang sholat tarawih. Bagaimana sebetulnya sampai hari ini pun di dalam bulan Ramadan kita itu masih dihadapkan dengan kenyataan berbeda, bahwa ada yang melaksanakan ibadah tarawih dengan jumlah rakaat 8, sementara kita sebagai pihak yang mengamalkan ajaran amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah mengamalkannya dengan jumlah 20 rakaat. Kalau kita melihat dengan pandangan lazim atau awamnya, maka yang didahulukan adalah perasaan paling benar. Padahal kebenaran di dalam zaman yang sudah seperti ini adalah kebenaran yang hanya sebatas kita memiliki dasar. Kita bisa menunjukkan dasar, kita memiliki alasan. Namun sebelumnya kita harus tahu, jadi bagaimana adanya sholat tarawih yang satu 20 rakaat, yang satu 8 rakaat. Nah, ketika Rasulullah melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, beliau memang melaksanakan sholat tarawih dengan jumlah 8 rakaat di masjid. Jadi beliau memang melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Ini pengertian secara umum. Artinya adanya pemahaman kontekstual bahwa Rasulullah hanya sholat 8 rakaat di masjid, kemudian apakah setelah itu tidak ada apa-apa? Nah, ini yang harus kita paham. Karena peristiwa adanya sholat tarawih 20 rakaat seperti sekarang di masjid, itu kalau langsung kita bandingkan, kita mukobalahkan, Rasulullah tidak melaksanakan sholat 20 rakaat di masjid, itu tidak salah kalau kita hanya melihat dari sisi sosialnya pada zaman Rasulullah.
tetapi kalau kita memahami secara lurus, secara mendalam, kenapa Rasulullah melaksanakan ibadah tarawih hanya 8 rakaat pada saat beliau melaksanakan di masjid, ternyata memiliki sesuatu yang tujuannya atau yang alasannya itu adalah tidak lain supaya tidak menjadi pemberat atau tidak dianggap sebagai ibadah yang difardukan oleh umatnya. Nah, hal ini itu memiliki dasar yang diterangkan oleh beberapa keterangan hadis. Karena sesungguhnya Rasulullah dulu sholat di masjid dengan hitungan 8 rakaat, kemudian beliau pulang sampai di rumah, beliau melanjutkan melaksanakan jumlah rakaat daripada 8 sehingga sempurna menjadi 20. Akan tetapi penambahan dari 8 menjadi 20 tidak dilakukan di masjid karena beliau takut, beliau khawatir hal yang demikian kalau dilakukan di masjid akan menjadi pemberat atau akan memperberat kepada umat-umatnya kelak. Cerita atau kisah yang demikian apakah hanya sekedar hikayat atau memang diterangkan di dalam sebuah hadis? Anak-anakku siswa sekolah menengah atas dan hal yang demikian itu jelas-jelas memiliki dasar yang kuat, memiliki alasan yang kuat. Bagaimana peristiwa yang diceritakan tadi yang diterangkan di dalam hadis. Oleh karenanya di sini marilah kita bersama-sama melihat bagaimana sebetulnya peristiwa yang sudah kita bahas. Kembali kita melihat di dalam kitab Hujjatu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalian bisa melihat pada halaman yang ke-6. Halaman yang ke-6. Oh, maksud saya bukan halaman yang ke-6, halaman 41 atau materi yang ke-6. Al-misalur rabi'u at-tarawihu in kana huna khilafun fa huwa aidan mimma yanbaghi adamu tabadulil inkari bi sya'ni. Permasalahan atau perumpamaan yang keempat adalah masalah tarawih. Dan masalah tarawih bukan masalah yang usuliyah, akan tetapi adalah termasuk masalah yang furu'iyah. Sehingga tidak sepatutnya masalah ini diperbesar, dipertajam menjadi perbedaan seperti yang kita akan terjebak jika tidak memahaminya. Wa ya indana nahnu syafi'iyah bal wa fi madhabi ahli sunnah wal jamaah isyruna rakatan. Nah, ini zaman Rasulullah yang kelihatan di luar di masjid melaksanakan beliau dengan jumlah 8 rakaat. Tapi daripada pendapat madhab Syafi'i diterangkan dengan jumlah 20 rakaat. Lalu mana hadis yang mendasari atau pengertian yang mendasari adanya cerita atau adanya kisah bahwa sholat ini sebetulnya dilakukan dalam jumlah rakaat 20? Kita lihat pada halaman 43. Waqad asbata sunniyata al-a'imma bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad rawa Syaikhani annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili layaliya min Ramadan. Jadi Imam Bukhari dan Muslim itu benar-benar meriwayatkan sebuah hadis yang isinya Rasulullah itu pernah keluar pada malam hari di saat tanggal keluar malam hari berada pada 3 malam di dalam bulan Ramadan. Jadi di dalam bulan Ramadan Rasulullah itu pernah keluar 3 malam. Wa ya salatun mutafarriqatun. 3 malam yang dimaksud adalah 3 malam yang terpisah.
Lailatul Salisi wal Khamisi wasabi wal Ishrina, yaitu malam ke-23, malam ke-25, dan malam ke-27. Jadi malam ke-23, malam ke-25, dan malam yang ke-27. Wa shalla fil masjidi wa shallan nasu bi sholatihi fiha. Kemudian Rasulullah melakukan sholat di masjid. Wa shallan nasu bi sholatihi, dan orang-orang pun melakukan sholat bermakmum kepada beliau di dalam malam tersebut, di dalam masjid tersebut. Wa kana yusalli bihim thamana raka'atin ay bi arba'i taslimatin kama sayati. Dan Rasulullah melaksanakan sholat tersebut dengan jumlah rakaat sama rakaat 8 rakaat, ay bi arba'i taslimatin, yakni dengan wujud 4 kali salaman, yakni 8 rakaat dilakukan 2 rakaat kemudian salam, 2 rakaat kemudian salam, sampai sejumlah 4 salaman, yakni 8 rakaat. Wa yukammiluna fiha fi buyutihim ay hatta tatimma 20 rak'atan lima ya'ti wa yukallimuna baqiyaha. Kemudian orang-orang menyempurnakan sholat di dalam rumahnya. Orang-orang menyempurnakan sholat di dalam rumahnya ay hatta tatimma 20 rak'atan, sehingga sempurna menjadi 20 rakaat. Ini diterangkan oleh Imam Bukhari Muslim. Fakana yusma'u lahum azirun ka'azirin nahli. Fakana mongko ono opo kelakuan iku yusma'u den rumul lahum kedua sahabat opo azirun, suara gemerenggem. Ada suara ramai-ramai yang terdengar daripada sahabat, ka'azirin nahli, seperti suaranya lebah. Nah, peristiwa ini itu terjadi di zaman Rasulullah, jadi tidak langsung berbentuk seperti sekarang. Nah, saya potong di sini. Berarti yang dilakukan di sini tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, tidak sama dari segi apa? Tidak sama dari segi penglihatan. Seandainya dibenarkan ketika itu tidak sama dari segi penglihatan, apakah apa yang dilakukan oleh umatnya sekarang itu harus sama dari segi penglihatan mata seperti zamannya Rasulullah? Maka yang bijaksana adalah menjawabnya dengan jawaban tidak. Sehingga wujud daripada adanya sholat tarawih yang sekarang 20 dikatakan tidak sama, itu di dalam tanda petik mengandung sesuatu yang harus dipertanyakan. Karena kesamaan yang dimaksud adalah tidak cukup hanya dengan kesamaan seperti yang terbatas dilihat oleh mata. Sebab ketika adanya standar atau batasan kesamaan itu hanya sebatas dilihat oleh mata, maka banyak sekali apa-apa yang kita lakukan tidak sama pada zaman Rasulullah. Lalu bagaimana standarnya? Apa yang dilakukan memiliki dasar. Ketika tidak ada sabda yang berupa perintah atau ketetapan atau larangan, maka kita bisa menggunakan sesuai dengan kaidah atau ketentuan yang ada. Padahal di dalam hadis ini sudah diterangkan adanya suatu pelaksanaan sholat tarawih 8 rakaat oleh Rasulullah itu di masjid tidak disempurnakan menjadi 20 karena beliau khawatir, karena beliau takut hal tersebut akan memberatkan, bahkan akan dianggap fardu oleh umatnya suatu hari kelak. Wa min hadza yatabayyanu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sanna lahumut tarawih wal jamaah fiha walakinnahu lam yusalli bihim 20 rakatan kama jara alaihil amalu min ahdis sahabat. Nah, dari kedua penjelasan tadi
Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu sanna lahumut tarawih, yakni melakukan atau apa? Mensunahkan dilakukannya sholat tarawih secara berjamaah fiha, di dalam malam-malam yang dimaksud tadi. Walakin lam yusalli bihim 20 rakaat, tetapi beliau tidak melaksanakan 20 bersamaan dengan para sahabat, kama jaro alaihil amalu, seperti perkara yang berjalan pada zaman sahabat, yakni sahabat melaksanakannya di rumah masing-masing. Waman ba'dahum ilal an, dan orang-orang yang melaksanakan sesudah zaman sahabat ilal ana, sampai dengan masa atau zaman sekarang. Walam yakhruj sallallahu alaihi wasallam ilaihim khasyata an tufrada alaihim kama surrika bihi fi ba'dir riwayati. Walam yakhruj, lan ora metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaih maring sahabat. Rasulullah melaksanakan sholat 8 rakaat, kemudian pulang melanjutkan sholat di rumah beliau dan tidak keluar lagi menemui para sahabat, khosyatan, karena khawatir, antuf rodo alaihim kama surrika bi, khawatir akan dijadikannya pemahaman sholat itu menjadi fardu atas para sahabat, kama surrika bihi fi ba'dir riwayat, seperti halnya perkara-perkara yang sudah dijelaskan di dalam sebagian riwayat-riwayat yang lain. Nah, jadi ada motivasi, ada sesuatu hal yang istilahnya tidak bisa dipisah. Bagaimana sesungguhnya hal ini terjadi, dan demikianlah kita melihat, sehingga kita melihat, oh, tarawih itu dilakukan ternyata 20 rakaat. Lalu kenapa sekarang banyak orang, termasuk lingkungan kita juga menjadi bagian dari yang mengamalkan 20 rakaat, tidak bentuk melakukan 8 rakaat berjamaah, kemudian sisanya 12 rakaat dilakukan secara tertutup atau dilakukan di rumah masing-masing. Nah, pada zaman Rasulullah setelah wafat, tepatnya pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, maka beliaulah yang menjadi pencetus pertama dilakukan sholat tarawih, dilakukan terbuka secara jamaah di masjid dengan jumlah 20 rakaat. Bahkan beliau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengklaim bahwa seandainya keadaan atau peristiwa yang dilakukan ini dianggap sebagai suatu hukum bid'ah, maka ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang, sholat tarawih jumlah 20 rakaat di masjid secara berjamaah, itu bentuk sosialnya adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dikembangkan lagi, apakah tidak bertentangan? Rasulullah 8, yang 12 di rumah. Nah, kita memahami sebuah ibadah, kita tidak boleh terjebak atau hanya memahami secara tekstual saja, akan tetapi kita pahami dengan dasar-dasar yang lain, di mana sekira itu tidak ada larangan, jelas-jelas tidak ada larangan, maka kita bisa melaksanakan. Dan jelas ketika ini menjadi bahasan materi sholat tarawih, sangat-sangat tidak ada alasan untuk tidak mau melakukan, karena Khulafaur Rasyidin Sayyidina Umar bin Khattab menjadi pencetus dilaksanakannya sholat tarawih, dilakukan jumlah 20 rakaat di masjid-masjid secara berjamaah. Anak-anakku siswa sekolah menengah atas Kanjeng Sepuh Sedayu. Nah, 2 materi pada sisi kedua ini saya kira cukup sebagai tambahan atau penguat akan sesuatu yang kita lakoni atau kita jalani di dalam kehidupan kita sesuai dengan
wilayah sosial masing-masing. Dan perlu diingat bahwa nanti setelah masuk atau selesai di sesi yang keempat, nanti akan kami berikan pertanyaan, yang mana pertanyaan nanti akan kami sampaikan di akhir sesi yang keempat. Saya kira cukup dari pembahasan sesi yang kedua. Nanti kita lanjut pada sesi yang berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.